berjumpa kembali hari ini dalam renungan intim dengan Allah. Ayo kita siapkan hati, kita bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa kami datang, bawa ucapan syukur, bawa pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Biar Engkau disukakan ya Tuhan, atas persembahan kami ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Allah kami yang ajaib, kepada Allah kami yang dahsyat, kepada Allah kami yang baik. Besar kasih setia-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk renungan hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Pada hari ini kita akan melaksanakan renungan berjudul Allah menghindarkan orang benar dari malapetaka. Orang benar artinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa tolok ukur orang benar itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena Tuhan adalah kebenaran yang benar-benar benar.
Tuhan adalah kebenaran yang sejati dan sempurna. Kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Tuhan akan selalu sesuai dengan moralnya yang maha kudus, maha suci, dan maha benar. Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan sifat-sifatnya. Sementara manusia adalah makhluk yang telah berdosa, menggunakan kebebasannya untuk memberontak kepada Tuhan dan firman-Nya. Akhirnya manusia memiliki sifat buruk karena dosa yang ia lakukan. Dosa menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Allah Maha Kudus, sementara manusia memiliki sifat buruk. Allah Maha Suci, sementara manusia memiliki natur untuk membenci. Manusia tidak mampu menyelesaikan permasalahan buruknya, kelakuannya tanpa pimpinan Roh Allah. Hanya Roh Allah yang mampu mengubah hidup manusia menjadi baru dalam kasih-Nya. Hal itulah yang membarui orang-orang yang telah ditentukannya menjadi alat di tangannya. Untuk mengulas judul renungan ini, paparan berikut akan membimbing kita untuk menghayati kasih Allah yang menghindarkan Daud dari malapetaka yang direncanakan. Kisahnya berawal dari Daud mengalahkan Goliat. Tertulis dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Setelah mengalahkan Goliat, Daud kembali ke rumahnya. Di tengah-tengah perjalanan pulang, keluarlah perempuan-perempuan dari berbagai kota menyambut kedatangan Saul dengan memukul rebana dan membunyikan gemerincing. Mereka menyanyi dengan suara yang merdu dan keras demikian. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Setelah mendengar itu, Saul berpikir dalam hatinya demikian, kepada saya mereka perhitungkan beribu-ribu, sementara kepada Daud mereka memperhitungkan berlaksa-laksa. Sejak itu, Saul mulai membenci Daud. Kedengkian yang terdapat dalam hati Saul membuka pintu masuknya roh jahat ke dalam dirinya. Roh jahat itu menguasai dalam kehidupan Saul. Akibatnya, Saul sering kerasukan. Untuk mengusir roh jahat itu, Daud harus membunyikan kecapinya. Kedengkian Saul terhadap Daud terus berlanjut. Karena itu, Saul merancang hal-hal yang dapat mencelakakan Daud. Tetapi Tuhan selalu memeliharanya. Yang pertama dapat kita lihat, Saul ingin membunuh Daud, tertulis dalam ayat 11 sampai 12. 2 kali Saul melemparkan tombaknya kepada Daud, tetapi karena penyertaan Tuhan, Daud tetap terpelihara.
Kenapa Daud terpelihara? Karena Daud berkenan di hati Tuhan. Mengapa Daud berkenan di hati Tuhan? Karena Daud berusaha menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan takut akan Tuhan. Kedua, Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000. Dengan demikian, Daud akan selalu berada pada barisan terdepan untuk semua pergerakan. Kemungkinan Daud terbunuh setiap kali berperang akan jauh lebih besar. Tetapi Daud berhasil pada setiap pergerakan yang dia lakukan. Mengapa? Karena Tuhan menyertai Daud. Tertulis pada ayat yang keempat. Mengapa Daud terhindar dari malapetaka yang direncanakan Saul? Karena Daud dilindungi oleh Tuhan. Ketiga, Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan perang. Saul berpikir dengan diangkatnya Daud menjadi panglima perang, Daud akan gugur di medan pertempuran saat berperang melawan orang Filistin. Tetapi Daud tetap terpelihara. Yang keempat, Saul menikahkan Daud dengan putrinya dengan mahar 100 kulit katan orang Filistin. Mengapa Saul mengharapkan kulit katan orang Filistin sebagai mahar? Karena Saul berencana menjatuhkan Daud di hadapan orang-orang Filistin. Lalu Daud memenuhi persyaratan yang disampaikan oleh Saul itu. Setelah peristiwa itu, Saul semakin menyadari bahwa Tuhan memimpin Daud. Setiap kali orang Filistin menyerang orang Israel, Daud selalu berhasil mengalahkan mereka. Apa makna firman Tuhan ini untuk orang-orang percaya sepanjang abad dan di berbagai tempat? Pertama, Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sebelum Daud menghadapi Goliat, Saul memberikan semua kelengkapan perangnya untuk dipakaikan kepada Daud. Setelah Daud mencobanya, Daud menyadari bahwa perangkat perang itu bukan untuk dirinya. Dengan sopan, Daud minta izin kepada Saul untuk melepaskannya. Daud berpandangan akan lebih tepat jika ia harus menjadi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan seperti yang diharapkan oleh orang lain. Dengan perlengkapan yang sesuai dengan dirinya, ia mempersiapkan diri menghadapi Goliat. Setelah itu, Daud mendatangi Goliat dengan berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Di sini kita dapat melihat bahwa Daud memiliki keyakinan yang betul bahwa Tuhan
yang ia andalkan adalah Tuhan atas alam semesta. Hal itulah yang menyempurnakan keberaniannya. Sementara orang lain menghindari Goliat, justru Daud mendatanginya. Daud tidak memiliki kekhawatiran yang menyebabkannya mundur dari hadapan Goliat. Sebaliknya, keyakinannya akan Tuhan patut diandalkan. Kita semua hendaknya belajar seperti Daud, mengandalkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan. Orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan tidak akan takut menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalani kehidupan, karena ia percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Bukan untuk menghindari persoalan, tetapi ia percaya akan diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Kedua, Daud yakin bahwa Tuhan akan menyerahkan Goliat kepadanya. Karena keyakinannya akan Tuhan, ia melakukan tugasnya sebaik mungkin. Ia melangkahkan kakinya ke sungai, memilih 5 batu yang tepat menurut penilaiannya. Setelah itu, ia mendatangi Goliat dan mengambil batu dari kantongnya. Menempatkan batu tersebut pada umbannya. Daud memutar umbannya beberapa kali dan melepaskannya. Batu tersebut tertancap pada dahi Goliat. Sejak itu, Goliat jatuh dan terkapar. Dahi adalah bagian hidup yang tidak tertutupi oleh perangkat perang. Justru itu yang tersasar batu umban Daud. Apa artinya ini untuk kita? Yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Tidak seorang pun yang dapat menyangka sebelumnya bahwa dahi Goliat yang harus kena. Mengapa bukan kepalanya atau tangannya atau dadanya? Tetapi adalah bagian hidup yang sangat menentukan yang tidak ditutupi oleh kelengkapan perang. Itulah kebesaran Tuhan yang diyakini oleh Daud. Hal itulah yang menyebabkannya begitu percaya kepada Tuhan yang memimpin kehidupannya pada masa silam dan juga pada saat ia menghadapi Goliat. Yang ketiga, supaya semua orang tahu bahwa orang Israel memiliki Allah yang Maha Kuasa. Tertulis pada ayat 46. Daud ingin menyaksikan Tuhan melalui apa yang ia lakukan. Daud ingin memproklamirkan kebesaran Tuhan terhadap bangsa-bangsa. Daud ingin memberikan Tuhan yang ia sembah kepada berbagai bangsa dan golongan. Kemenangan yang ia peroleh hanya untuk kemuliaan Tuhan. Prestasi yang ia dapatkan bukan untuk memegahkan diri, tetapi untuk membesarkan nama Tuhan di antara bangsa-bangsa. Inilah motivasi paling mendasar dalam melakukan sesuatu.
Disinilah letak etos kerja Kristiani yang paling produktif. Kita tidak boleh lupa pada kasih Tuhan yang begitu besar. Dengan demikian, apa yang kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama kita. Demikianlah renungan pada hari ini. Kita percaya dan berharap kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, menambahkan hikmat dan akal budi kepada kita masing-masing dalam memperkokoh pertumbuhan iman kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas renungan yang telah kami dengar dan kami lakukan saat ini. Ketika kami lemah, kami memohon kepadamu Tuhan, kuatkanlah iman kami. Ketika kami sedang menghadapi permasalahan hidup, berilah kepada kami kekuatan sehingga kami sanggup menghadapinya. Ketika kami seolah-olah menghadapi jalan buntu, bukakanlah jalan kepada kami sekalian sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan kasih dan pertolongan-Mu. Dan ketika doa kami sudah dikabulkan, kami sangat bersyukur. Dan ketika doa kami belum dijawab oleh Tuhan, kami lebih bersyukur lagi karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kami. Ketika kami sakit, dengan bilur-bilur-Mu kami percaya bahwa kami telah disembuhkan. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa memimpin kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.